Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Partisipatif. Dalam video yang lalu, kita telah membahas tentang pengertian, filosofi, tujuan, manfaat, dan prinsip dasar dari perencanaan partisipatif. Kali ini kita akan membicarakan tentang langkah dan tahapan dalam perencanaan partisipatif. Ada 3 langkah dalam perencanaan partisipatif. Langkah yang pertama adalah persiapan. Dalam langkah ini akan dilakukan pembentukan organisasi, atau mungkin pembentukan tim atau kelompok kerja yang nantinya akan menyusun perencanaan partisipatif. Selanjutnya juga dilakukan pengumpulan data-data awal yang nanti akan digunakan dalam kegiatan perencanaan. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah pemetaan stakeholder, yang mana stakeholder utamanya, yang mana stakeholder kunci, dan mana pula yang nanti akan menjadi stakeholder pendukung. Langkah yang selanjutnya adalah rapat seluruh stakeholder. Rapat ini ada 3 macam. Yang pertama adalah rapat untuk menjaring aspirasi daripada stakeholder, kemudian rapat untuk pengambilan keputusan, dan selanjutnya ada rapat-rapat lainnya bila mana perlu. Artinya di sini rapat menjaring aspirasi bisa saja dilakukan dalam banyak tahapan. Kemudian juga hal yang sama juga terdapat pada rapat pengambilan keputusan. Bisa saja beberapa keputusan dilakukan dalam beberapa kali juga pertemuan atau rapat. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif. Selanjutnya adalah tahapan perencanaan partisipatif. Ada 4 tahapan dalam perencanaan partisipatif. Yang pertama adalah persiapan, di mana dalam tahapan ini akan disepakati di mana atau bagian mana kawasan prioritas yang akan direncanakan. Selanjutnya kemudian dilakukan sosialisasi terhadap seluruh penduduk bahwa bagian ini akan mengalami sebuah perencanaan karena akan ada pelaksanaan pembangunan. Ini adalah sebuah kegiatan yang dimaksudkan agar banyak pihak yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan nantinya. Selanjutnya adalah tahapan membangun visi. Kita akan jelaskan kemudian. Tahapan ketiga adalah pemetaan swadaya. Pemetaan swadaya ini dalam rangka untuk persiapan dari perencanaan partisipatif dan dalam rangka untuk pengumpulan data dan untuk melakukan analisis. Kemudian tahapan yang keempat adalah penyusunan rencana. Di sini akan ada penetapan tujuan, lalu kemudian mengidentifikasi alternatif-alternatif gagasan. Kemudian dilakukan juga pengembangan rencana dan detail engineering design. Kemudian dibuat peraturan-peraturan bersama sampai kepada rencana pengelolaan dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Nah, hal yang penting kemudian adalah membangun visi. Ini menjadi penting karena visi adalah sebuah gambaran awal bagaimana sebuah lingkungan ideal ingin diciptakan oleh masyarakat yang dikenai pembangunan, di mana mereka ini akan mencapai visi tersebut di masa yang akan datang. Nah, ini perlu kesepakatan-kesepakatan. Untuk itulah maka ada data-data awal terkait kondisi lingkungan yang saat ini dan kemudian akan dianalisis untuk kemudian dicapai lingkungan yang diinginkan. Nah, visi ini akan memuat sesuatu yang akan dicapai sebagai hasil akhir dari sebuah perencanaan. Selanjutnya, visi dibangun dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah persoalan dan potensi daripada kawasan. Jadi, kita tidak mengacu atau tidak melihat pada visi dari lingkungan yang lain, tapi kita melihat bagaimana lingkungan yang akan dibangun ini memiliki masalah, dan kemudian bagaimana kemudian masalah itu diselesaikan dengan potensi-potensi yang ada yang juga terdapat di dalam lingkungan yang akan dibangun tersebut. Selanjutnya, visi juga mengandung sebuah kebijakan dan rencana pembangunan yang luas. Lalu, visi haruslah realistis,
harus rasional. Rasional artinya kita menetapkan visi ini misalnya dalam rentang waktu 5 tahun misalnya. Kemudian kita juga menyusunnya secara rasional, artinya dalam kurun waktu yang sedemikian rupa dapat dicapai. Jangan sampai visi ini menjadi kelebihan, artinya tidak mungkin dicapai. Dan kemudian capaian ini juga terukur. Nah, ini juga tertuang di dalam visi. Selanjutnya, visi juga jelas dapat dijabarkan ke dalam konsep, ke dalam gagasan yang ingin dicapai dalam sebuah perencanaan. Nah, selanjutnya hal yang penting untuk dilakukan adalah melakukan review pada visi yang telah dirumuskan secara bersama tersebut. Ini dilakukan dalam rangka untuk penyempurnaan agar visi betul-betul menjadi sesuatu yang jelas, realistis, dan rasional. Tahapan ketiga daripada perencanaan partisipatif adalah pemetaan swadaya. Pemetaan swadaya ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasikan persoalan dan potensi, baik dalam konteks potensi sosial, ekonomi, lingkungan, juga nilai-nilai yang terkait dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, untuk menghasilkan prioritas persoalan yang akan menjadi fokus dari perencanaan. Lalu kemudian tujuan yang berikutnya adalah membangun tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan persoalan. Dan tujuan terakhir adalah untuk memberikan pembelajaran dan potensi yang ada di wilayah. Selanjutnya, pemetaan swadaya ini keluarannya adalah data persoalan dan potensi, baik secara sosial, secara ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya ada persoalan utama yang akan ditangani, serta data atau informasi di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya lingkungan yang akan kita bangun adalah tingkat RT, maka bagaimana kemudian informasi dari tingkat RW, bagaimana pula informasi dari tingkat kelurahan, dan seterusnya. Ada nggak tidak hal-hal yang terkait kebijakan-kebijakan yang nantinya akan berpengaruh terhadap lingkungan yang akan direncanakan. Nah, kita telah selesai menceritakan atau membahas hal-hal terkait perencanaan partisipatif. Bagaimana kemudian metode pelaksanaan partisipatif ini? Saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.